Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Pagi ini aku berada di stasiun Blitar dan akan naik kereta api Malabar. Ini aku datangnya lumayan mepet. Ketika aku datang, keretanya juga datang. Kurang lebih sekitar 5 menit lagi keretanya akan berangkat. Ini sekarang 7.17, keberangkatannya keretaku 7.22. Sekarang aku mau boarding dulu, setelah boarding kita akan ngobrol lebih lama lagi. Yuk! Udah masuk ke dalam stasiun Blitar 7.19, kurang lebih 3 menit lagi aku berada di kereta eksekutif 3, teman-teman. Nah, ini di sini. Tadi aku milih kursi nomor 1. Semoga aja yang belakang ya. Ya, malah depan. Belakang bener-bener. Situ 8.13, berarti kita di belakang sini. Nah, cocok nih. Tadi itu aku ketika pas pesen itu udah mau habis, teman-teman. Karena kan beliku ini hamin 2 jam. Aku menggunakan skema tarif khusus yang bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan dari Blitar menuju ke Madiun dengan tarif 100.000 eksekutif, ekonominya 80. Eksekutifnya 100.000 tadi, tinggal berapa kursi gitu loh. Terus tak pilih yang eksekutif 3, yang belakang itu yang kiri kanannya kosong. Kita menuju ke kereta eksekutif 3. Lah, ditutup. Oh, bisa dibuka ternyata pas berangkat. Kita di sini nih, nomor 1A. Wah, ini asli mepet banget tadi. Aku tadi berangkat dari rumah itu kurang dari 10 menit keberangkatan kereta. Tapi untungnya masih keburu dan sampai aku bawa bekal makanan bungkus. Tadi keretanya udah berangkat, sekarang aku mau sedikit cerita ya. Hari ini aku sebenarnya itu mau ngejar keberangkatan bus dari Solo. Lebih tepatnya ke Wonogiri sih, teman-teman. Kita nanti akan naik bus Agramas yang terbaru, yang tronton. Dengan rute itu startnya dari Purwantoro dengan tujuan akhir ke Kota Bumi. Dari Blitar ke Solo itu ngejarnya tuh paling ideal naik kereta api Malabar ini kalau pagi. Dia berangkat jam 7.22, nyampe Solo tuh jam 11.04. Jadi perjalanan kurang lebih sekitar 3 jam lebih dikit. Cepet banget. Cuman kalau kita belinya langsung dari Blitar ke Solo itu mahal banget. 600.000, bayangin. Emang kereta api saya ini ngeri, harganya mahal banget. Cuman kan ada opsi tarif khusus yang dibuka 2 jam sebelum keberangkatan. Dari Blitar ke Madiun tarifnya 100.000, dan dari Madiun ke Solo itu kalau nggak salah 115.000. Nah, masalahnya hari ini tuh rame-ramenya penumpang, musim liburan anak sekolah, jadi tiketnya ludes. Tadi aku ngecek terakhir itu dari Madiun ke Solo tiketnya yang eksekutif tinggal 13 atau 16, terus ekonomi tinggal 3. Yang jadi masalah sekarang itu belum bisa dibeli, teman-teman. Dibelinya masih kurang lebih 5 menit lagi, 7.29. Karena kan berangkat dari Madiun itu 9.29. Ya, semoga aja masih ada sih, teman-teman. Bismillah lah. Kalau misalkan nggak ada, yo kita nanti naik kereta belakang ya, mungkin si Argo Wilis. Tapi datangnya di Solo juga lebih lama gitu. Nah, awalnya itu aku mau ngejar pakai kereta api Bangunkarta. Jadi dari Blitar berangkat pagi nih, naik kereta api Penataran menuju ke Kertosono, naik kereta api Bangunkarta, nyampe Solo itu sekitar jam 9.50-an. Lalu aku ngejar dari Solo ke Wonogiri, kan perjalanan kalau naik kereta Batara Kresna itu sejam. Jam 11 nyampe, dan keberangkatan bus itu dari Wonogiri jam 11.30, aman. Cuma kalau tak pikir-pikir terlalu ngoyo ya berangkat pagi gitu. Akhirnya aku berangkat agak siangan jam 7.22 ini, dengan nanti nyampe jam 10.45 lah. Lalu kita nanti akan ngejar naik Trans Jateng, nggak tahu nih bisa nyampe Wonogiri atau cuma sampai Sukoharjo aja. If you end your trip at Kertosono station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops.
Saat ini kita sudah berada di stasiun Kertosono dan tadi setelah stasiun Tulungagung aku udah beli tiketnya teman-teman. Benar-benar deg-degan karena ketika aku refresh tinggal 4 aja yang eksekutif, yang ekonominya udah habis. Tapi alhamdulillah udah sampai kebeli. Jadi dari Blitar ke Solo aku beli 2 tiket masing-masing 100.000 dan 115.000, total 215.000. Lumayan hemat kan dibandingkan dengan beli langsung full trip 600.000. Yo ngapain buang-buang duit segitu banyaknya. Cuman yo agak ada rasa was-was dikit, cuman alhamdulillah aman sih. Jadi resiko kalau aku murah, tapi yo harus siap deg-degan kalau kehabisan tiket yo kita cari opsi lain. Tapi alhamdulillah aman. Lalu Madiun kita pindah di kursi eksekutif 2 nomor 13 yang kosong kan. Aku depan kursi nomor 13 yang kosong itu ada di kursi atau bagian belakang, jadi aman. Kalau depan kurang nyaman teman-teman karena nggak ada footrestnya. Oke, habis ini keretanya akan berangkat mungkin dari stasiun Kertosono. Madiun Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Kita sekarang udah sampai di stasiun Madiun. Kita sekarang geser ke kereta depan. Kita pindah di kereta eksekutif 2 nomor 13D sini. Jadi kalau kita udah punya tiket connecting gini atau tiket yang keretanya sama, nggak perlu keluar untuk boarding lagi karena kita udah boarding di stasiun Blitar. Walaupun ada tiket dengan relasi Madiun Solo balapan, tapi kan Blitar Madiun kita ada posisinya di dalam stasiun nih, di dalam ekosistem lingkupnya bagian dalamnya kereta api. Kita belum keluar, kita masuk lagi masih sah harusnya teman-teman, kayak gitu. Jadi nggak usah keluar untuk boarding, langsung masuk ke sini aja. 13D eksekutif 2 929 kereta Malabar berangkat on time dari stasiun Madiun. Nyaris kebablasan aku ketiduran, bangun-bangun udah sampai di stasiun Solo Balapan 10.43. Oke. Habis ini kita akan naik ke atas, naik Skybridge ke Terminal Tirtonadi Solo. Akses pintu keluar berada di sebelah selatan. Stasiun Solo Balapan ini adalah salah satu stasiun yang rame yang ada di daerah operasi 6 Jogja. Tapi serame-ramenya Solo gak ada yang ngalahin Jogja. Tugu Jogja itu bener-bener paling rame teman-teman. Kita ke toilet dulu aja lah. Kita ke toilet dulu, habis itu kita naik Skybridge ke arah Terminal Tirtonadi. Langsung kita menuju ke Terminal Tirtonadi via Skybridge. Berarti langsung terkoneksi ya, walaupun jalan kurang lebih 10 menitan lah. Kita sekarang udah sampai di Terminal Tirtonadi. Di sini adalah ruang tunggu aglomerasi Transjateng atau Batik Solo Trans. Sekarang jam 11.06. Tanda-tanda bisa datang kayaknya belum ada deh. Dan yang nunggu juga lumayan banyak nih teman-teman. Dan yang tadi tuh yang datang malah mobil kecil ini. Nah, ini kayak feeder-feeder Batik Solo Trans. Yang nunggu lumayan banyak, kayaknya tujuannya ke arah Wonogiri sama ke Gemolong. Kita coba lihat jadwalnya ya. Yang ada di sini tuh ada apa aja. Yang 4 ini ke Panglur, ke Flower Via Gladak, dan untuk bus Transjateng itu ada 2, Sumber Lawang yang ke arah Gemolong sama yang ke Wonogiri S2 ini. Dari tadi belum pada datang loh. Dan unik teman-teman, kalau misalkan kalian cari Batik Solo Trans di aplikasi Mitra Darat itu berbeda dengan di sini. Untuk yang Transjateng itu dia ikutnya yang di BRT Nusantara kalau nggak salah. Nanti aku insert juga. Itu bagi Batik Solo Trans, bukan. Nah, ini yang ke Wonogiri nih teman-teman. Akhirnya datang juga. Bismillah.
Untuk tarifnya 5.000 teman-teman. Pakai tunai bisa, pakai e-money juga bisa. Tapi kalau untuk yang veteran, terus lansia, terus penyandang disabilitas, bayarnya cuma Rp1.000 aja. Masjid Raya 1. Sebelumnya aku udah tanya-tanya ke temanku tentang bus Trans Jateng Koridor S2 dengan rute Tirtonadi ke Wonogiri ini. Aku disarankan untuk naiknya tuh jangan dari halte lintasan yang ada di pinggir jalan, tapi aku harus naik dari Terminal Tirtonadi sebagai titik start awal keberangkatan. Trans Jateng di rute ini infonya sangat diminati oleh masyarakat. Ya gimana enggak ya, cuman 5.000 aja loh kita bisa naik bus ini sampai ke Wonogiri yang jaraknya dari Solo kurang lebih sekitar 30 km. Dan juga kalau nggak salah ya nih, misalkan bus ini udah penuh nih kapasitasnya, bakal bablas nggak naikin penumpang lagi di halte-halte selanjutnya, kecuali kalau ada yang turun baru mau naikin penumpang lagi. Terbukti sih tadi aku denger selepas dari halte mana gitu sebelum Solo Baru, kernetnya tuh bilang udah penuh bablas. Ya semata-mata ini biar nyaman aja sih penumpang yang ada di dalam bus ini. 12.15 kita udah sampai di Terminal Sukoharjo, di deketnya Wonogiri. Sebelah sana udah Wonogiri teman-teman. Busnya sekarang udah lepas dari Terminal Giri Adipura, masih isi solar di SPBU Begajah. Jadi pas mungkin 10 menitan lah kita akan nunggu. Ini ada Rosalia Wonogirian. Nah, keberangkatan Wonogiri jam normal tuh jam segini tuh sebetulnya teman-teman. Dari Purwantoro jam 10, lalu nyampe sini jam 12, terus masuk di belum ganti hari biasanya. Oh iya, aku baru ingat kalau Agramas ini servis makannya agak jauh di Gringsing sana. Aku tak cari makan aja lah, kayak Indomie gitu buat ganjal perut. Ini kayaknya Rosalia startnya dari Ponorogo deh. Ponorogo, Jakarta via Wonogiri. Ini tim Agramas yang rute ke arah Jakarta baru nyampe. Ini sore kayaknya nih. BM64. Kalau yang ini ternyata rutenya tujuan ke Bitung. Tadi aku naik Trans Jateng itu perjalanan 1 jam 10 menit. Worth it loh, kalau misalkan sampai Wonogiri pun cuma 5.000. Worth it teman-teman. Sekarang aja berapa ya udah. Kalau naik bus biasa yang rute Solo Wonogiri 25 mungkin ya. Ini baru masuk HD 006. Startnya juga dari Purwantoro nih teman-teman. Jadi busku di belakangnya ini. Dia ini rutenya ke Bubulak di Bogor. Bubulak Purwantoro semi tektok. Jadi ada keberangkatan siang sama sore dari Purwantoro dan pagi banget sama sore hari dari Bubulak. Nah, bis yang kita naikin nanti itu juga semi tektok teman-teman. Tapi rutenya dari Purwantoro menuju ke Tangerang sana. Tadi aku sampai ditanyain sama ibunya, mau naik apa mas? Agramas. Lo keburu apa enggak? Keburu bu, aman gitu. Karena aku udah berpatokan sama live lokasinya, krunya, dan dia belum isi solar di SPBU Begajah yang letaknya dari sini kurang lebih 2,5 kilo. Nah, ini makanannya udah ready. Sekarang kita makan, sat-sat, lalu nunggu bisnya datang. Wah, pas teman-teman, habis selesai makan, busnya tiba. Ini dia, HD10 Volvo B11R. Ini. Oke. Tiketnya jangan bawa toh? Saya pun juga sama ada 12 apa? Oh, ada 12. Oh, kayak nih. Iya, ada. Ada 10 bang mas. Oh, beda. Beda. Oh, berangkat 2 hari ini. Oh, 2 KB mas. Oh, siap. Yuk. Tak pikir ini cuy. Wah, bukan ternyata. Oh, ini yang rute nganu berarti. Wah, kaget aku, berarti ini yang rute Giri Belah. Rosalia Indah 3167 berangkat tujuan ke Bitung. Yeay. Yuk. Agak malu sih tadi.
udah pede. Tak pikir unitku yang itu, ternyata bus yang aku naiki dari Purwantoro itu dia masih isi solar di SPB Begaja. Aku juga nggak lihat di live lokasinya sih, dan aku nggak tanya HD berapa. Itu tadi HD 10 itu adalah unit yang rutenya itu Giribelah sampai ke Ciledug teman-teman. Dia juga ada 3 bus, semi tektok juga Volvo kayak gitu juga. Jadi berarti sekarang itu Volvo yang kayak gitu, yang Laksana, Legacy SR3 itu total ada 6. Agramas untuk yang beli tronton sekarang itu nggak sepasang, tapi 3 buat di rute atau rotasi semi tektok. Yang pertama kan Bubula, Purwantoro, lalu kedua ini Giribelah, Praci, Batu ke arah Ciledug. Dan unit terbarunya yang akan kita naikin nanti itu rutenya itu dari Purwantoro menuju ke Kota Bumi. Koreksi teman-teman kalau salah ya. Unitnya juga 3 gitu, semi tektok. Jadi pagi jam setengah 10 berangkat dari Purwantoro, ada lagi sore jam 5. Lalu yang dari barat atau Tangerang lah, itu jam pagi. Paginya kurang paham, tapi pagi banget. Mungkin sekitar jam 5 start, dan ada lagi sore sekitar jam 4-an. Menghemat apa ya? 3 unit untuk putaran semi tektok tuh menurutku win-win solution sih teman-teman, karena unitnya nggak terlalu bekerja keras, masih ada waktu maintenance, dan bisa dibuat 4 kali keberangkatan dalam sehari dari timur maupun ke barat. Untuk agennya Agramas di Terminal Sukoharjo di sini teman-teman, kalian bisa hubungi nomor yang tertera di sini ya, Bu Margono. Keberangkatan pagi jam 8, siang jam 12, jam segini jam 18, dan jam paling malam 19.30. Ada Aneka Jaya tuh, baru masuk tujuan ke Pacitan. Kayaknya masih ada waktu, aku tak ke musola dulu aja deh. Jadi udah selesai sholat, udah selesai makan tuh, hati tenang banget gitu loh. Nah, musolanya ada di sebelah sini teman-teman. Ini udah lega banget, udah sholat, udah makan, saatnya kita menunggu bus yang akan membawa aku menuju ke Jakarta. Tadi aku lihat sih, aku selesai sholat, dia masih isi solar sih. Kayaknya antrinya lumayan banyak ya, karena kan semua unit Agramas itu antri atau isi solarnya di SPBU Begaja. Dari sini kurang lebih sekitar 2 kiloan lah ya. Tadi masih malu sih. Udah pede mau naik. Mas, tiket itu jenengan ya? Enggak mas, mungkin mas yang belakang. Waduh. Kadung action kamera, ternyata bukan bisnya. Oke, kita tunggu bis ini, bis yang akan membawaku datang. HD berapa yo? Kurang paham aku. Angkatan siang Wonogiri, jam reguler pada masuk di terminal ini. Ambil gambar dari sini bagus kayaknya, pencahayaannya kan dari arah sebaliknya ini. 12.40 tadi aku lihat di map sih, dia kayaknya ketahan di lampu merah. Ini Mahardika berangkat. Rame nih, jam-jam normal Wonogiri. Nah, itu baru bener. Unit Agramas dengan bodi Legacy SR3 Neo XHD yang ada Premier Suite atau Grand Captain-nya HD 12. Dia pakai sasis Volvo B11R Euro 5. 3 unit terbarunya Agramas yang ya mungkin sebulan yang lalu baru diambil dari karoseri Laksana. Dijalankan di rute Purwantoro ke Tangerang, Kota Bumi atau Rajekpulnya. Wah, full paketnya cuy. Teng jenengan toh? Nggih. Oh, nggih siap. Naik. Amit nggih. Nggih, kate mengke tak. Oh, nggih siap. Wah, real penguasa Wonogiri penuh cuy. Kondisi penumpang pas aku naik dari Terminal Sukoharjo ini udah penuh.
Nah, ini aku tampilin footage dari temenku yang kebetulan beberapa waktu yang lalu juga naik unit yang sama HD012 ini dengan titik start dari awalnya di Purwantoro. Ada 36 seat kelas eksekutif yang dilengkapi dengan legress remote reclining seat dengan tarif Rp300.000, naik Rp20.000 yang awalnya Rp280.000 karena ini musim liburan anak sekolah. Di depan yang aku naik ini ada 2 seat sleeper modelnya Grand Captain dengan tarif normal Rp370.000 karena ini musim liburan, naik Rp20.000 jadi Rp390.000. Dia ada putih. Cempaka putih. Oh, nggih, siap. Jam 12.45 kita tadi berangkat dari terminal Sukoharjo, teman-teman. Asli enak banget. Kita rebahan di keberangkatan jam siang. Enaknya kayak gini tuh kita masih bisa dapat siang dan juga dapat peralihan antara siang dan malam. Jadi pas senja kita bisa menikmati view Trans Jawa dari sini. Salah pabrik Seritek deh teman-teman. Kita ambil ke sebelah kanan ke arah Solo. Panjang banget yo sampai ke sono. Kompleks pabriknya gede banget, Seritek. Mardika angkatan pagi. Gak tahu rutenya kemana tuh. Bukan angkatan pagi sih, angkatan siang. Perjalanan kali ini kita nanti akan turun di Terminal Poris, tapi fleksibel sih teman-teman. Bisa juga aku nanti akan turun di Kalideres, tergantung nanti lah. Dan mungkin kita akan nyampe di tujuan itu sekitar jam 10 malam. Jadi perjalanan dari Sukoharjo ini ke Jakarta itu mungkin sekitar 9 jam. Tiketnya, oh nggih, siap. Matur nuwun. Kita dapat snack nih teman-teman. Kalideres. Tadi aku request untuk turun di daerah Sumur Bor teman-teman, karena aku mau numpang tidur sebentar di rumahnya temanku si Arfi. Nah ini kita habis ini ngelewatin jembatan Bacem. Jadi sekarang kita udah memasuki wilayah Solo Baru. Lepas dari Sukoharjo. Iya gak sih? Ya harusnya. Tahu. Apa? Saat ini kita lagi ada di daerah Solo Baru, habis ngelewatin jembatan Bacem. Tempat yang kurang lebih 2 jam yang lalu aku lewatin naik Trans Jateng teman-teman. Buat kalian yang mungkin banyak yang bertanya-tanya, tadi kan di Solo, kenapa nggak nyegah di Solo aja gitu loh. Yo, sebagai orang yang seneng naik bis tuh, apalagi orang yang seneng ngonten kayak aku gini, lebih seneng naik di tempat awal teman-teman. Ini kalau misalkan kekejar Purwantoro, tak kejar ke Purwantoro, cuman ya gimana lagi, kita berangkat dari Blitar tadi sekitar jam 7:30, mentok-mentok bisa ngejar di Sukoharjo itu aja. Tadi aku sempet
konsultasi sama krunya, aku izin mungkin sekitar 12.30 aku nyampe Sukoharjo. Malah disarankan nunggu di Solo Baru di sini. Sekarang udah jam berapa? Udah mau jam 1:30 teman-teman. Yo nunggu di sini saat jam setengah yo ngapain gitu loh. Mendingan aku nyamperin di Sukoharjo. Tapi kalau tadi sebetulnya kalau tak paksain naik Trans Jatengnya itu sampai ke terminal Giri Adipura kayaknya pas ya, aku turun langsung busnya ini nyampe gitu. Cuman yo terlalu memaksakan lah kalau di terminal Giri Adipura. Seperti yang kita lihat tadi, penumpangnya udah penuh. Ya mungkin masih sisa 03 atau 4, mungkin naiknya dari Gemblekan sini atau di Kartosuro, karena titik tuh penaikan terakhir itu di Kartosuro teman-teman. Agen Agramas Gemblekan 1319. Di depan sana itu agennya PO-san Siliwangi Antar Nusa. Ini PO-san ini masih aktif gak ya? Kok kayaknya udah nggak aktif gitu? Oh masih aktif cuy. Soalnya tukar-tukaran penumpang yang dari Blitar, dari Ponorogo itu biasanya dilakukan di situ untuk menuju ke Bengkulu maupun ke arah Pekanbaru. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa informasi. Di sini dikemudikan oleh Bapak Wawan sebagai driver yang pertama, Bapak Heri sebagai driver yang kedua, dan saya Irfan sebagai co-driver yang akan bantu Anda selama masa perjalanan. Kami informasikan perjalanan dari Wonogiri menuju Jakarta akan ditempuh selama kurang lebih 11 jam dan pastikan bahwa nomor tempat duduk Anda sesuai dengan proporsi yang diberikan di bus perjalanan Anda. Selanjutnya, marilah hendaknya kita berdoa terlebih dahulu supaya perjalanan kita kali ini diberikan kelancaran, keselamatan, serta sampai di tempat tujuan kita masing-masing tanpa ada suatu hal yang dapat menurut agama dan bacaan kita masing-masing. Berdoa yang bersilakan. Terima kasih. Selamat menikmati perjalanan. Apabila Anda membutuhkan bantuan, silakan hubungi. Memasuki jalur utama teman-teman, menuju ke arah barat. Depan sana udah Tugu Kartosuro. 13.58 kita memasuki gerbang tol Banyudono Boyolali. Jadi tadi kita nggak ngambil penumpang di Kartosuro. Biasanya ada penumpang di terminal Kartosuro diambil teman-teman. Kita sekarang review seat yang aku naiki nih teman-teman ya. Jadi untuk seat yang aku tumpangi ini harganya kala aku naik ini itu Rp390.000. Aslinya kalau normal itu Rp370.000. Pada naik Rp20.000 karena ini momen liburan anak sekolah. Kita akan dapat fasilitas bantal dan juga ada selimut bed cover kayak gini. Wah ini enak banget nanti pas malam dipakai nih teman-teman. Lalu di sini juga ada air mineral, kita dibagi air mineral sama snack. Nah kalau snacknya Agra Wonogiri ini emang ya prinsipnya yang penting ada. Jadi kalau misalkan kalian pengen naik Agramas terus snacknya banyak, naiknya divisi Malang, jangannya divisi Wonogiri. Kalau Wonogiri ya cuman air mineral sama ini doang sih. Tapi cuman double snacknya cuman gini, jadi penguasa Wonogiri cuy. Hari ini full set ngeri. Untuk tiketnya di sini teman-teman, aku tadi belinya melalui kantor Wonokarto, Pul Wonokarto. Tadi 12 jam keberangkatan 11.30. Tiketnya kayak gini, print-printan gini, bentar. Nah, untuk tiketnya seperti ini, tiketnya kayak struk belanjaan gini. Di belakang sini ada kupon makan. Dari tulisannya dari Wonokarto. Jam 11.30 tujuannya ke Polres 2155, jadwal keberangkatan, jadwal tibanya. Nomor kursi S2 harga Rp390.000.
apa gitu? Oh, VIP eksekutif SDD dek atas 10 tiket gitu 1. Kalau suite kombi SDD dek bawah Big Top suite family termasuk yang aku naik ini 12 tiket baru gratis 1. Berlaku selama periode 1 tahun dengan atas nama yang sama. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video part 1 perjalanan naik bus Agramas dari Sukoharjo menuju ke Jakarta. Di video part kedua aku akan sambung sehari setelah video ini tayang. Jangan lupa untuk subscribe agar nggak ketinggalan info menarik lainnya di channel ini. Terima kasih.